Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa informasi terkait pengisian aplikasi Sipak Guru. Sebelum masuk ke aplikasi, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan supaya proses pengusulan Dupak Guru untuk tahun 2021 ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, seluruh pengusulan Dupak itu sudah harus melalui aplikasi Sipak Guru. Dinas Pendidikan tidak akan menerima usulan Dupak yang masih dalam bentuk hard copy secara manual atau secara Excel. Kemudian, yang kedua, pengisian aplikasi Sipak Guru ini dapat dilakukan kapan saja, tidak harus menunggu pada saat akhir tahun atau awal tahun pada saat pengusulan kenaikan pangkat. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Misalkan untuk pengisian pembelajaran yang memerlukan bukti fisik berupa penilaian kinerja guru, itu bisa dilakukan pada saat Bapak Ibu sudah menerima hasil penilaian kinerja guru. Kemudian, untuk laporan pengembangan diri juga harus diisi setelah laporan pengembangan diri itu dibuat sampai selesai. Laporan pengembangan diri dibuat per tahun selama tahun tersebut. Misalkan pada tahun 2021 ini, maka laporan pengembangan diri untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dijadikan menjadi satu laporan. Maka dari itu, untuk laporan pengembangan diri dihimbau untuk menginput atau memasukkan dalam aplikasi Sipak Guru ketika Bapak Ibu sudah yakin bahwa benar-benar tidak akan mengikuti kegiatan diklat atau kegiatan pelatihan atau pengembangan diri yang lainnya lagi. Untuk unsur yang lain seperti kegiatan organisasi, kemudian publikasi ilmiah atau karya inovatif, Bapak Ibu dapat masukkan setelah Bapak Ibu membuat atau melaksanakan kegiatan tersebut dan mendapatkan bukti fisiknya. Kemudian yang ketiga adalah pengusulan Dupak tidak dilaksanakan setiap periode kenaikan pangkat, akan tetapi dilaksanakan setiap tahun sekali. Misalnya untuk tahun 2021 ini, Bapak Ibu sudah bisa mulai menginput usulan Dupak pada saat tahun 2021 berjalan. Batas waktu penginputan Dupak setiap tahunnya akan kami lakukan dengan memberikan surat edaran yang akan di-share atau diedarkan ke setiap sekolah tentang batas waktu pengusulan Dupak dan batas waktu pengumpulan bukti fisik Dupak yang harus dilakukan. Untuk kegiatan yang tidak diusulkan pada tahun tersebut, maka tidak bisa diusulkan untuk periode berikutnya. Jadi, contoh untuk tahun 2021 ini, ketika Bapak Ibu mempunyai beberapa kegiatan, akan tetapi tidak diusulkan di Dupak tahun 2021 ini, maka nanti ketika usulan Dupak di tahun 2022 atau selanjutnya, kegiatan tersebut tidak akan bisa Bapak Ibu usulkan. Karena untuk tahun ini atau tahun 2021 nanti sudah akan dikeluarkan setelah proses penilaian. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memiliki kegiatan, baik itu pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, karya inovatif, atau unsur penunjang lainnya, bisa untuk Bapak Ibu usulkan pada periode tahun tersebut. Kemudian, untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang pada periode sebelumnya belum mengusulkan Dupak mulai kenaikan pangkat terakhir atau sejak Pak terakhir sampai dengan tahun 2020, maka untuk pengusulan tahun 2021 ini, Bapak Ibu masih punya kesempatan satu kali lagi untuk mengusulkan usulan Bapak Ibu tersebut. Dengan catatan bahwa usulan yang akan dinilai adalah unsur wajib, yaitu unsur pembelajaran saja. Apabila usulan tersebut tidak kami terima pada tahun ini, maka untuk tahun berikutnya maka kami sudah tidak akan menerima usulan tersebut.
Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengumpulan bukti fisik, yaitu berupa publikasi ilmiah, karya inovatif, maupun sertifikat pelatihan, harus dilakukan secara kolektif dari sekolah. Tidak bisa dilakukan secara perorangan. Sekolah akan mengumpulkan bukti fisik tersebut dengan melampirkan rekapitulasi guru-guru dan bukti fisik yang telah dikumpulkan. Untuk selanjutnya adalah tutorial pengisian aplikasi Sipak Guru Bontang. Yang pertama, Bapak Ibu bisa input username dan passwordnya menggunakan NIP Bapak Ibu masing-masing. Untuk password, jika Bapak Ibu mengganti passwordnya bukan menggunakan NIP lagi, maka bisa menyesuaikan. Kemudian, yang pertama perlu diperhatikan adalah pada menu input Dupak, yaitu input pak lama. Di sini Bapak Ibu tidak perlu melakukan penginputan kembali pak yang Bapak Ibu terima terakhir kali di tahun 2020. Saya ingatkan lagi, Bapak Ibu tidak perlu menginputkan pak tahun 2020 lagi pada menu ini, karena angka kredit yang akan terhitung nanti sudah berjalan sesuai dengan pak yang sudah Bapak Ibu input pada awal pengisian aplikasi Sipak Guru ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur mengupdate nilai pak lamanya, maka mohon untuk dikembalikan lagi pada nilai pak lama sebelumnya. Jadi mohon diperhatikan lagi, pengisian pak lama ini adalah berdasarkan pak yang Bapak Ibu isikan pada saat pengusulan periode sebelumnya. Dan tidak perlu diupdate ketika Bapak Ibu menerima pak yang baru. Kemudian selanjutnya, di menu input periode Dupak, di sini Bapak Ibu bisa menginputkan periode tahun 2021. Untuk sekolah atau unit kerjanya bisa Bapak Ibu pilih. Kemudian untuk atasan atau pejabat penilainya silahkan Bapak Ibu pilih. Bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya terjadi kekosongan kepala sekolah atau yang saat ini sedang diisi oleh PLT kepala sekolah, maka silakan melapor untuk ke kami, ke Dinas Pendidikan, supaya bisa kami setting pada aplikasi nama PLT kepala sekolah yang setelah menjabat saat ini. Kemudian tahunnya, tahun 2021. Mohon diperhatikan untuk masa kerja golongan lama dan baru. Masa kerja golongan yang lama bisa Bapak Ibu lihat pada pak tahun 2020. Misalkan 20 tahun, 5 bulan. Untuk masa kerja golongan yang baru, tinggal ditambah 1 tahun, jadi 21 tahun, 5 bulan. Masa kerja yang Bapak Ibu input di sini nanti adalah masa kerja yang akan muncul di pak yang akan Bapak Ibu terima. Kemudian untuk masa penilaian, mohon diperhatikan lagi, untuk masa penilaian dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2021. Jadi tidak ada tanggal lain ya. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian klik save atau simpan. Klik OK. Setelah itu menu inputnya untuk unsur-unsur sudah akan bisa aktif dan Bapak Ibu bisa mulai menginput. Untuk pendidikan ada tambah Dupak jenjang dan pelatihan. Untuk jenjang, silakan Bapak Ibu masukkan unsur utama atau unsur penunjang untuk pendidikan yang akan Bapak Ibu masukkan. Unsur utama apabila pendidikan yang dimasukkan adalah linear, unsur penunjang apabila tidak linear. Kemudian, Dupak pelatihan ini adalah untuk menginput pelatihan prajabatan untuk guru angkatan baru. Kemudian untuk pembelajaran,
klik tambah tugas pembelajaran. Pilih kriteria hasil PKG yang Bapak Ibu terima untuk tahun 2021. Angka kredit akan otomatis sesuai dengan angka kredit pada golongan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk tugas pengajar silakan dipilih. Kemudian untuk tugas tambahan, jika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan silakan dipilih juga. Nah, misalkan seperti ini. Setelah itu silakan Bapak Ibu upload bukti pendukungnya. Berkas yang harus diupload adalah PKG dan SK pembagian tugas mengajar yang dijadikan dalam satu file PDF. Jadi harap diperhatikan bahwa untuk tahun 2021 ini, maka yang harus dimasukkan atau diupload adalah penilaian kinerja guru tahun 2021, kemudian SK pembagian tugas mengajar tahun pelajaran 2020-2021 semester genap, dan SK pembagian tugas mengajar tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil. Saya ulangi lagi, yaitu penilaian kinerja guru tahun 2021, kemudian SK pembagian tugas mengajar tahun 2020-2021 semester genap, dan SK pembagian tugas mengajar tahun 2021-2022 semester ganjil. Seluruh berkas tersebut dijadikan dalam satu file PDF. Setelah dipilih, maka klik simpan. Kemudian untuk selanjutnya pengembangan diri ada dua, yaitu data diklat dan data kegiatan kolektif. Untuk data diklat, silakan Bapak Ibu masukkan diklatnya satu persatu. Akan tetapi bukti fisik yang nanti diupload adalah satu saja. Maksudnya di sini misalkan Bapak Ibu punya 3 pelatihan. Nama diklatnya pelatihan 1. Nanti bukti fisik yang diupload adalah laporan pengembangan diri tahun 2021. Kemudian setelah menginput lagi pelatihan 2, maka nanti berkas yang diupload juga sama, yaitu adalah laporan pengembangan diri tahun 2021. Jadi untuk laporan pengembangan diri itu dapat diupload beberapa kali. Yang perlu diperhatikan pada pengisian unsur pengembangan diri ini adalah yaitu Bapak Ibu jangan sampai salah memasukkan apakah itu termasuk diklat atau termasuk kegiatan kolektif. Yang bisa termasuk data diklat itu adalah kegiatan yang berupa pelatihan, BIMTEK, maupun diklat dengan minimal 30 jam pelajaran. Untuk yang lainnya, misalkan seminar atau kegiatan kolektif guru, bisa Bapak Ibu masukkan pada kegiatan kolektif. Untuk kegiatan kolektif juga sama, laporannya dibuat setiap tahun. Kemudian untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif, Bapak Ibu bisa klik di sini, tambah PIKI, kemudian pilih kriteria PIKI yang sudah Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu akan usulkan. Misalkan Bapak Ibu membuat karya tulis berupa laporan penelitian, bisa Bapak Ibu pilih ini, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian di bidang pendidikan di sekolahnya. Untuk subkriterianya bisa juga dipilih apakah diseminarkan di sekolahnya dan disimpan di perpustakaan atau diterbitkan atau dipublikasikan di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Kemudian untuk judul PIKI-nya bisa dituliskan, untuk bukti atau berkas PDF-nya yang dilampirkan adalah hanya sampul PIKI-nya saja, publikasi ilmiah atau karya inovatifnya saja. Kemudian misalkan yang lain, ada juga apabila Bapak Ibu membuat atau menciptakan karya seni, maka silahkan dipilih yang ini. Ada dua kategori, yaitu kategori kompleks atau sederhana, silahkan disesuaikan dengan karya seni atau karya inovatif yang sudah Bapak Ibu ciptakan. Kemudian, setelah publikasi ilmiah dan karya inovatif, unsur selanjutnya adalah unsur penunjang.
Di sini ada data melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru dan data perolehan penghargaan tanda jasa. Untuk pendukung tugas guru, silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan bukti fisik yang Bapak Ibu miliki. Kemudian untuk perolehan tanda jasa, silakan juga dipilih apakah kategori penghargaan atau tanda jasa yang dimiliki dan diupload bukti fisiknya. Kemudian, jika sudah selesai semua Bapak Ibu isi, maka silakan diajukan dupaknya. Klik ajukan ke tim penilai, kemudian ya ajukan. Berhasil. Setelah sampai di sini, maka proses Bapak Ibu belum selesai. Mohon diingat bahwa proses pengisian tidak hanya pada sampai tahap ini saja. Bapak Ibu perlu mencetak bukti paknya atau dupaknya dan beberapa surat pernyataan. Jadi ada 4 dokumen yang bisa Bapak Ibu klik dan nanti akan terdownload. Silakan Bapak Ibu cek lagi dupaknya ini apakah sudah sesuai dengan usulan-usulan yang sudah Bapak Ibu input tadi. Jika dirasa sudah sesuai, silakan Bapak Ibu untuk menghadap kepala sekolah dan minta tanda tangan dan stempel. Kemudian sama untuk surat pernyataan, silakan Bapak Ibu download satu persatu dan Bapak Ibu tanda tangan dan stempel. Setelah semuanya selesai ditandatangan dan stempel, maka keempat dokumen ini silakan Bapak Ibu scan lagi dan dijadikan dalam satu file PDF. Setelah dijadikan dalam satu file PDF, maka Bapak Ibu harus melakukan langkah akhir, yaitu menginput bukti akhir. Caranya bagaimana? Yaitu Bapak Ibu bisa melihat di data dupak diajukan, kemudian lihat data dupak. Di sini akan ada periode dupak 2021 dan buktinya masih terlihat angka 0 ya. Silakan Bapak Ibu klik belum upload bukti akhir. Jadi akan muncul kalimat bahwa Bapak Ibu harus mengumpulkan dokumen yang sudah bertanda tangan menjadi satu file PDF meliputi keempat dokumen yang sudah Bapak Ibu download tadi. Silakan Bapak Ibu upload ke sini dokumennya, misalkan sudah. Setelah itu klik kirim. Ketika sudah selesai terkirim, maka buktinya sudah akan ada angka 1 di sini. Tetapi ketika masih ada tanda silang, berarti Bapak Ibu masih bisa untuk melakukan perbaikan pada usulan yang sudah Bapak Ibu usulkan itu. Prosesnya diajukan dan Bapak Ibu tinggal menunggu hasil penilaian saja. Ketika tanda silang ini sudah tidak ada, maka berarti usulan yang sudah Bapak Ibu submit atau sudah Bapak Ibu usulkan ini, maka tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah proses penilaian. Bapak Ibu juga bisa melihat tutorialnya di sini, diklik panduan. Di sini ada video tutorial penginputan aplikasi dupak, silakan Bapak Ibu klik. Nanti akan terkoneksi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menginput daftar usulan pak Bapak Ibu sekalian. Demikian proses pengisian aplikasi Sipak Guru dan sedikit penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila Bapak Ibu masih memerlukan penjelasan lain, silakan untuk bertanya langsung ke Dinas Pendidikan sesuai jam kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.